Jadi dalam pembuatan website pembelajaran ini secara garis besar, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pembuatan RPP ini berguna untuk menyesuaikan materi dan soal yang ada di dalam website. Kemudian yang kedua adalah pembuatan storyboard. Pembuatan storyboard ini sebagai desain awal dalam membuat website. Dan yang ketiga adalah pembuatan website itu sendiri. Yang keempat adalah uji validasi. Uji validasi dilakukan untuk memvalidasi materi-materi dan soal yang ada di dalam website. Dan yang terakhir adalah publikasi web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan storyboard dari website pembelajaran. Jadi, storyboard ini merupakan desain awal dari media yang akan dikembangkan. Dengan menggunakan storyboard akan terlihat alur dan arah dari media yang ingin dikembangkan agar terbuat secara sistematis. Pada storyboard ini sudah terlihat menu isi dan tata letak konten yang akan dimasukkan dari media yang akan dikembangkan. Jadi pembuatan storyboard ini sebenarnya desainnya bebas aja mau gimana. Yang penting adalah penjelasan dari tiap-tiap desainnya. Jadi saya ini akan menjelaskan desain dari website pembelajaran yang telah kita buat, yaitu website Chamsroom yang terkait dengan materi koloid. Jadi nanti bebas aja mau materinya gimana. Yang pertama ini pada halaman utama. Oh ya, sebelumnya di website kita ini sudah ada template-nya, yaitu ada logo dan juga navigasi bar yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Pada halaman utama itu ada logo navigasi bar, judul website, dan foto dari tim pembuat website itu tersebut. Pada tombol beranda digunakan untuk kembali ke halaman utama. Pada tombol materi digunakan untuk mengakses materi-materi terkait koloid. Pada halaman soal digunakan untuk mengakses soal-soal terkait koloid. Pada halaman games digunakan untuk mengakses game terkait koloid, yaitu yang kita buat itu teka-teki silang koloid. Dan pada halaman video digunakan untuk mengakses video-video terkait koloid. Dan pada halaman tutorial digunakan untuk mempelajari cara membuat website. Dan pada halaman tentang kami itu berisi latar belakang kenapa kita mau mengembangkan website pembelajaran. Kemudian selanjutnya pada halaman materi. Di halaman materi ini masih sama, ada logo dan navigasi bar, tetapi pada halaman materi ini ditambahkan tombol-tombol baru yang bisa untuk mengakses sub-sub materi. Kemudian pada halaman submateri ini ada sama, masih ada logo dan navigasi bar, dan juga ada penjabaran dari tiap-tiap materi yang disertai dengan desain-desain. Kemudian pada halaman soal ada logo dan navigasi bar juga. Di sini ada soal pilihan ganda dan esai beserta pembahasannya. Kemudian pada halaman games ini masih sama, ada logo dan navigasi bar, tapi di sini ditambah desain permainan teka-teki silang koloid. Kemudian pada halaman video masih sama, ada logo dan juga navigasi bar. Pada halaman video ini ada kumpulan-kumpulan video terkait materi koloid. Dan di sini juga ada tambahan tombol baru, yaitu yang ini, tombol play digunakan untuk memulai video. Kemudian pada halaman tutorial masih sama, ada logo dan juga navigasi bar. Pada halaman tutorial ini tersedia 2 video dan 1 file PPT yang berisi animasi dan juga langkah-langkah bagaimana cara mengembangkan website. Kemudian terakhir pada halaman tentang kami masih sama, ada logo dan juga ada navigasi bar ditambah dengan
penjabaran latar belakang kenapa kita buat website di masa pandemi ini. Sekian storyboard yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandi dan juga Fatia. Oke, terima kasih Dini. Saya izin share screen dulu ya. Nah, sebentar. Sebentar. Baik, untuk yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengirim, nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Nah, ya, silakan Fatia. Ya, jadi di sini saya dan Sandi akan menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman tentang cara pembuatan website yang bertujuan untuk pembelajaran. Nah, website ini merupakan sebuah kumpulan halaman pada suatu domain yang bertujuan agar dapat diakses menggunakan suatu browser. Nah, seperti yang sudah dibilang dengan Afif ya sebelumnya, bahwa platform yang kami gunakan di sini merupakan Wix.com. Nah, salah satu platform ini yaitu cukup mudah ya, terutama bagi pengguna baru, karena biasanya website ini menggunakan bahasa-bahasa coding, namun penggunaan Wix.com ini tidak menggunakan bahasa coding, yaitu cukup memiliki akun Wix-nya saja. Ya, ini tampilan awal saat masuk. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah memiliki akun Wix sendiri, itu bisa langsung memasukkan email beserta password. Oh, bisa kita juga yang dengan belum memiliki akun, ya, atau bisa login dengan Facebook atau Google. Namun bagi kita yang belum memiliki akun, bisa membuat email dan password baru. Nah, bisa setelah memiliki email dan password, kita bisa langsung memilih template sesuai dengan keinginan kita. Nah, berikut telah disediakan oleh Wix beberapa template, namun jika kita ingin memilih template sesuai dengan keinginan kita, bisa memilih blank template. Dan kita bisa memilih template yang putih atau masih kosong. Ya, selanjutnya, untuk fitur-fitur yang ada di dalam pembuatan web ini dapat dijelaskan oleh Saudara Sandi. Silakan Sandi. Oke, terima kasih Fatia. Nah, jadi kita masih loading dulu ya, menunggu masuk ke editor Wix-nya. Nah, baik. Mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengembangkan website menggunakan platform Wix. Jadi, di sini ada beberapa fitur dari editor Wix ini. Ada menu end page, background, add apps, media, start blocking, dan bookings. Nah, saya akan jelaskan satu-satu fungsinya. Jadi, kita mulai aja ya. Yang pertama ada fitur menu end page. Nah, menu end page di sini berfungsi untuk menambahkan sebuah menu atau juga bisa menambahkan halaman di mana nanti halaman tersebut kita jadikan sebagai konten dari website yang kita buat. Nah, misalkan kita mau buat website pembelajaran. Nah, website kita itu kita ingin kontennya ada apa saja. Kita tambahkan, misalkan di dalam website kita ingin ada materi, kita tambahkan di situ materi, kemudian ada soal mungkin ya, soal, kemudian ada games, kemudian
Kemudian ada juga misalkan ingin menambahkan halaman video, bisa ditambahkan. Nah, sudah ada 5 halaman, ada home, materi, soal, games, dan video. Nah, halaman itu bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa tahu nanti di dalam website kita itu memuat beberapa halaman. Nah, kemudian jika ingin menambahkan sebuah subhalaman ya, misalkan di dalam halaman materi ini kita ingin tambahkan lagi, misalkan ada pengertian gitu. Kita bisa tambahkan ini jadi subhalaman, kita klik tanda 3 ini jadikan subpage. Nah, ini kan dia subpage-nya ada di halaman video, kita bisa naikkan ke materi gitu. Kemudian di soal juga bisa kita tambahkan subhalaman, misalkan ada soal PG gitu ya, atau mungkin esai, nanti disesuaikan saja. Oh, bentar. Jadi, ini masuknya ke soal. Nah, kemudian ada fitur background. Fitur background ini berfungsi untuk menambahkan latar belakang dari website yang kita buat nanti. Nah, di sini background-nya bisa berupa warna saja, kemudian bisa juga ditambahkan dengan gambar dari folder kita atau dari video. Nah, dari platform Wix ini sudah tersedia beberapa latar belakang berupa gambar atau video. Yang kita coba yang video aja ya. Di halaman home. Di halaman home ini kita tambahkan background video. Nah, di sini videonya masih belum bergerak, jadi kita bisa melihat previewnya itu di sini. Jika kita ingin melihat latar belakangnya, nanti latar belakang website yang kita buat akan seperti ini. Nah, kita back to editor lagi. Kemudian, misalkan kita tambahkan latar belakang lagi di halaman materi. Ini kan masih kosong ya. Kita tambahkan yang ini. Nah, kita bisa lihat di preview. Nanti halaman materinya akan seperti ini. Kemudian ada fitur add. Nah, fitur add ini berfungsi untuk menambahkan beberapa media yang ada di sini ya, untuk menghias atau mendekor website yang kita buat nanti. Sehingga nanti websitenya bisa terlihat lebih kreatif atau mungkin lebih unik lagi ya. Di sini ada teks. Untuk menambahkan beberapa tulisan, bisa menambahkan judul, kemudian fontnya juga bisa dipilih. Kita menambahkan paragraf. Misalkan kita pilih ini. Nah, ini kita bisa ganti tulisannya di edit text ini. Misalkan kita mau tulis website pembelajaran gitu ya. Pembelajaran. Kemudian kita besarkan dulu ininya. Nah, seperti itu. Dan untuk warnanya juga bisa disesuaikan jadi hitam. Nah, itu untuk add text ya. Kemudian kita bisa pindahkan ke sini. Misalkan, ini kita ke halaman home aja. Nah, kemudian ada add image. Nah, add image ini berfungsi untuk menambahkan gambar dari folder kita atau juga dari koleksi yang dari Wix gitu ya. Kemudian untuk galeri itu hampir sama seperti add image tadi. Ini untuk menambahkan gambar, tapi di sini bedanya kalau image tadi hanya satu gambar, kalau galeri ini bisa beberapa gambar. Bisa dilihat di seperti ini. Nah, ini bisa ditambahkan. Misalkan ini. Oke. Nah, kemudian ada vector art. Vector art ini bisa untuk digunakan untuk menambah icon-icon seperti ini atau bisa logo-logo juga. Jika ingin menambahkan, mungkin ada yang sesuai dengan materi yang dari website tersebut, bisa ditambahkan di sini. Nah, ini tadi contoh dari galerinya. Bisa digeser ke sini. Kemudian ada shape di sini untuk menambahkan beberapa bentuk-bentuk ya. Di sini ada segi 4, segi 3. Kemudian ada panah-panah mungkin untuk reaksi ya. Kemudian ada interaktif.
sini untuk menambahkan slideshow. Jadi slideshow ini berguna untuk menambahkan gambar gitu. Tapi mungkin di sini fiturnya lebih bagus, bisa digeser-geser gitu. Nah, ini juga sama, sudah disediakan template-nya. Kemudian untuk button, mungkin kita bisa pindah ke games dulu ya. Untuk games di sini masih kosong. Untuk button itu digunakan untuk menambahkan beberapa tombol interaktif. Jadi ketika kita misalkan pilih home ini, nah ini kita geser ke sini. Nah, jadi nanti ketika di edit seperti ini bisa dimasukkan link gitu. Jadi ketika nanti tombol ini ditekan, itu akan masuk ke link yang kita masukkan ke sini. Nah, misalkan kita ke sini aja. Nah, kita preview. Oh, belum. Kita belum menambahkan navigasi barnya. Sebentar, agak lama ya, maaf. Kemudian ada box di sini untuk menambahkan kotak-kotak seperti ini yang sudah disediakan, strip juga seperti itu. Strip, box, list ini sudah tersedia ya dari Wix-nya, template-nya gitu. Kemudian ada video, di sini kita juga bisa memasukkan beberapa video yang tersedia atau dari yang kita upload sendiri. Misalkan kita masukkan video ini, tapi nanti play videonya itu hanya bisa di-play ketika websitenya sudah dipublish. Nah, ini memang agak lama kalau upload video. Nah, ini kita copy dulu. Kita pindahkan ke sini mungkin. Nah, oke. Kita balik lagi ke home. Ini kita hapus saja mungkin. Kemudian kita bisa juga menambahkan musik ya. Musik dari folder yang kita punya atau yang tersedia di sini. Untuk sosial media, kita bisa menambahkan sosial media yang kita punya di dalam website yang kita buat nanti. Nah, misalkan kita ingin menambahkan ini di sini aja mungkin ya. Nah, kemudian juga kita bisa tambahkan atau kurangi beberapa sosial media yang kita inginkan di dalam website kita. Mungkin kita ingin YouTube dan Instagram saja, bisa dihapus yang lain. Nah, ini bisa diisi linknya. Misalkan kita isi link YouTube-nya itu Sansan Media gitu ya. Nah, dan nanti ketika diklik YouTube ini akan langsung masuk ke channel YouTube Sansan Media. Nanti bisa dilihat di preview. Kemudian ada contact forms. Nah, ini untuk template beberapa formulir, bisa untuk ada beberapa template seperti pembayaran, di sini ada untuk donasi, kemudian ada kontes, dan lain-lain ya. Nah, kemudian untuk fitur menu. Di sini fitur menu itu untuk menentukan tampilan dari navbar yang kita buat di sini tadi ya. Misalkan kita buatnya seperti ini. Nah, nanti navbar yang kita buat tadi atau konten yang kita buat akan tampilannya seperti ini. Atau kita mau ubah seperti ini. Oh, sama ya? Nah, ini bisa kita hapus, kemudian yang ini kita tarik ke atas. Gitu. Nah, coba kemudian kita preview dulu. Nah, tadi kan di home itu baru ada ini, kemudian di materi ada pengertian yang belum kita isi, soal ada pilihan ganda, nanti bisa diisi gitu ya. Di video tadi baru ada satu video, di games juga belum kita isi, oh ada tombol home. Nah, ketika kita pencet home tadi, kita akan masuk ke halaman home ya. Ketika kita pencet YouTube, yang tadi kita sudah isi linknya, nah, itu akan langsung otomatis masuk ke channel YouTube Sansan Media. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oh, sebentar. Ini kok. Nah, dan kita back to editor lagi. Untuk fitur yang lainnya, oh ini ada Lightbox. Jadi Lightbox itu berfungsi untuk tampilan awal ketika kita membuka sebuah website gitu ya. Jadi ada seperti kata-kata yang ingin disampaikan pembuat website kepada pengunjungnya. Ada welcome to site misalkan.
Kalian kita buat seperti ini. Nah, welcome to, kita edit dulu. Welcome to, misalkan ini aja ya. Hanya contoh saja, website kami. Nah, ini nanti bisa dilihat ketika kita mengunjungi website ini gitu. Nah, ada tulisan seperti ini, baru bisa di-close dan masuk ke tampilan utamanya. Seperti itu fungsi Lightbox. Kemudian, untuk Content Manager, blog, sampai My Design ini bisa digunakan jika Wix-nya sudah premium. Nah, untuk blog ini berfungsi untuk menambahkan blog dari luar ke dalam website yang kita buat. Kemudian untuk store ini biasanya digunakan untuk e-commerce ya, atau biasanya toko online gitu, all shop. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Jadi, sumber-sumber yang dari luar bisa dimasukkan ke dalam website yang kita buat. Kemudian Add Apps ini, Wix Ads Market itu yang tadi ya, yang e-commerce tadi untuk toko online, jual beli online atau all shop. Nah, kemudian ada fitur media. Fitur media ini berbeda dengan add image yang ini ya. Jika ini image hanya menambahkan yang folder kita atau dari koleksi Wix, kalau misalkan media itu kita bisa menambahkannya dari beberapa media seperti dari Facebook, kita bisa muat ke dalam website, kemudian dari Instagram gitu ya. Mungkin kalau misalkan ini dipraktekin dari HP, bisa dibuka Instagramnya, dari Google Drive, gitu. Atau menambahkan foto-foto yang sudah ada, bisa juga. Nah, ini kayak gitu ya. Kita hapus dulu kegedean. Nah, jadi seperti itu gunanya fitur-fitur yang ada di Wix Editor ini. Untuk start blogging itu yang tadi ini, apa namanya, add di blog ini, jadi bisa menambahkan blog dari luar ke dalam website kita dan juga booking sini. Hanya bisa digunakan jika Wix-nya sudah premium. Nah, jadi itu tadi tampilan-tampilan yang sudah kita pelajari satu-satu dari fitur Wix Editor ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mengembangkan website atau tampilan ketika kita membuka website yang kita buat dari desktop gitu ya. Bisa juga kita edit tampilannya jika dibuka melalui handphone. Nah, meet your site on mobile, skip this saja. Nah, jadi untuk tampilan dari handphone, jika dilihat dari handphone, itu fiturnya juga hampir sama dengan yang desktop tadi, ada menu and page. Mungkin bedanya di sini, kita ke home dulu, biar ada background-nya. Nah, mungkin bedanya, jika dari desktop itu kan, jika dari mobile itu portrait, jika dari desktop itu landscape. Jadi, background-nya agak sedikit terpotong gitu. Dan juga untuk konten-kontennya tadi, navigasi barnya, kalau misalkan di desktop itu langsung ada gitu ya. Kalau dari mobile itu harus klik yang garis 3 ini ya, baru dia akan keluar nantinya. Nah, kemudian untuk background tadi sudah ya agak berbeda, dan juga ada mobile tools. Di sini ada quick action bar yang digunakan untuk, sebentar, kita add dulu. Nah, quick action bar itu tombol cepat gitu ya, digunakan untuk, di sini ada panggilan, ada pesan. Kita bisa ubah sesuai dengan kemauan inginnya apa. Kemudian ada welcome screen, itu seperti lightbox gitu. Kita bisa tambahkan logo ketika website kita dibuka dari handphone. Kemudian ada hidden elements, ini untuk menyembunyikan elemen-elemen yang ingin kita tidak perlihatkan di dalam website. Kemudian ada page layout optimizer, ini untuk mengoptimasi tampilan halamannya. Nah, kita coba preview ketika dibuka dari handphone. Itu kita harus klik ini dulu. Nah, baru bisa memilih ada materi. Di materi ini ada seperti ini, gitu ya. Kemudian ada juga di dalam materi itu ada pengertian. Dalam soal itu ada PG, mungkin nanti bisa ditambahkan esai. Ada games, belum diisi ya. Ada video. Nah, mungkin videonya agak lama. Nah, ini ada videonya. Kemudian kita back to editor. Nah, mungkin seperti itu ya fitur-fitur yang ada di Wix Editor ini. Kemudian jika kita ingin
menyimpan website yang sudah kita buat tadi, kita otak-atik itu. Ini kita balik ke home biar agak bagusan gitu ya. Nah, ini kita bisa simpan. Misalkan nama website yang mau kita buat apa, itu kita tulis di sini. Coba-coba gitu ya. Kita klik yang checklist ini, baru dan. Nah, kemudian agar website kita bisa dilihat oleh semua orang gitu ya melalui link, itu bisa kita publish di sini. Butuh waktu juga untuk publish-nya. Nah, ini sudah di-publish websitenya, jadi sudah bisa dilihat oleh, mungkin jika Bapak Ibu guru yang menggunakan, ini bisa di-share ke murid-muridnya nanti gitu. Atau jika teman-teman mahasiswa yang ingin menggunakan, bisa di-share ke teman-teman lainnya. Dan seperti itu mungkin cara mengembangkan website dengan platform Wix ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Fathiyah. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Sandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat, yaitu tentang KKN Edukasi COVID-19. Nah, pada tampilan awal, ini terlihat lightbox seperti yang tadi telah Sandi jelaskan ya, yang bertujuan sebagai penyambut sebelum kita memasuki website. Kita next saja. Nah, ini tampilan utama dari website kami, yaitu terdapat logo dan navigasi bar seperti yang tadi Dini telah jelaskan pada storyboard. Pada halaman utama kami, yaitu terdapat judul KKN kami, yaitu pengembangan PJJ berbasis web di masa pandemi COVID-19. Lalu terdapat tim kami dan pembimbing kami. Nah, di bagian bawah juga terdapat musik yang dapat digunakan bagi pengunjung website kami yang bertujuan agar lebih rileks saat mengunjungi website. Selanjutnya, yaitu beberapa konten yang terdapat pada website kami, yaitu ada materi, soal, game, video, tutorial, dan tentang kami. Untuk pertama, saya akan mulai dari materi, yaitu kami menggunakan materi koloid. Terdapat submaterinya, yaitu pengertian koloid, jenis koloid, sifat-sifat koloid, dan cara pembuatan koloid. Di sini saya akan membuka salah satunya saja, yaitu pengertian koloid. Nah, berikut tampilannya. Untuk tampilannya dan materinya bisa disesuaikan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke soal. Nah, untuk soal juga seperti soal-soal pada umumnya, di sini kami menggunakan pilihan ganda dan esai. Untuk tipe soalnya, terdapat soal, kunci jawaban, dan pembahasan. Dan hiasannya bisa disesuaikan. Untuk game atau permainannya, kami menggunakan teka-teki silang. Nah, berikut desainnya. Pada bagian bawah terdapat pertanyaan dari teka-teki silang tersebut. Selanjutnya yaitu video. Karena kami menggunakan materi koloid, kami menampilkan video tentang koloid. Untuk videonya bisa dibebaskan tergantung materi yang ingin disampaikan pada web ini. Selanjutnya untuk tutorial, kami menggunakan 3 jenis ya. Yang pertama itu animasi yang sebelumnya, sebelum mulai acara ini sudah ditampilkan, lalu video pembuatan web kami, dan yang terakhir ada PowerPoint. Nah, yang terakhir ada tentang kami. Tentang kami ini berisi tentang kisah awal dari KKN kami,
lalu latar belakang kenapa kami mengikuti KKN ini, dan pengaplikasiannya. Lalu di sudut kanan bawah terdapat warna hijau. Nah, ini merupakan fitur chat yang dapat digunakan untuk bagi orang-orang yang ingin menghubungi kami lewat website. Nah, bisa menggunakan fitur chat ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sandiaji, Dini Karunia, dan Fatihah Rizky atas materinya. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Oke, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada para peserta, dipersilakan jika ingin ada yang bertanya. Boleh langsung di-unmute aja. Halo, saya mau bertanya. Ya, Nama saya Asrul dari Pendidikan Kimia 2017. baik. Apakah saya ini ingin bertanya, apakah web pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk ujian online? Itu aja sih, terima kasih. Baik. Terima kasih Asrul atas pertanyaannya. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ditampung dulu ya, Asrul. Saya. Ya, silakan Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aurani dari Pendidikan Kimia UNJ. Saya ingin menanyakan mengenai bagian soal yang ada di platform. Apakah soal yang ada di platform itu harus sudah ada jawabannya atau tidak? Selain itu, apabila guru ingin memberikan soal-soal kepada siswa dari yang sudah dibuat di platform ini, bagaimana cara mengumpulkan soal-soal tersebut melalui platform ini di-upload atau melalui aplikasi lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila Aurani atas pertanyaannya. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya belum ada ya. Jadi akan dijawab dulu pertanyaan dari Salsabila Aurani. Tadi bertanya soal yang di platform, apakah harus sudah ada jawabannya? Dan selain itu, cara untuk mengumpulkannya akan dijawab oleh Saudari Dini Karunia. Kepada Saudari Dini, dipersilahkan. Maaf, Dini di-unmute dulu. Ya udah. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Aurani. Jadi kalau soal di website itu bebas aja mau ada jawaban, mau sudah ada pembahasannya atau tidak, terserah dari gurunya aja mau gimana. Kemudian kalau untuk pengumpulan dari jawaban siswanya itu bisa langsung dari websitenya. Saya jelasin aja ya caranya. Kan berhenti. Ya. Jadi untuk mengumpulkan tugas itu misalkan di halaman soal ini ya. Kalau mau mengumpulkan tugas bisa di menu yang add yang tanda tambah. Terus di yang input. Maaf, Dini, share screen-nya belum terlihat. Oh, belum ya. Bentar, diulang dulu deh. Udah kelihatan Ya, belum ya? sudah. Udah. Oke, udah. Oke. Jadi kalau mau siswa ngumpulin jawaban itu,
bisa di menu yang add, tanda tambah. Di sini di menu yang input, kemudian upload button. Ini bisa pilih yang mana aja bebas. Misalkan saya mau pilih yang ini ya, add file. Kita pindahkan mungkin di paling bawah. Di sini. Kalau sudah di save, kemudian kita buka. Bentar, lagi masih loading, bentar ya. Mungkin saya bisa sekalian menjawab pertanyaan dari Saudara Asrul. Jadi mungkin bisa juga ya buat ujian online. Gurunya ngasih soal di websitenya dan mungkin dengan waktu tertentu dan muridnya mengumpulkannya lewat yang tadi sudah saya jelaskan, upload file lewat websitenya. Misalkan saya mau upload ya, tinggal pencet tombolnya, kemudian upload dokumen yang ingin dikumpulkan. Seperti itu. Baik, Dini, terima kasih atas jawabannya. Tapi saya mau nanya lagi, berarti siswa bisa langsung isi soal di web itu juga nggak? Atau Kalau buat ngisi soal langsung, nggak bisa sih. Paling dia ngerjain dulu di laptopnya, baru dikumpulin gitu. Nggak bisa jadi kayak nanti ujian online kayak UN gitu, belum bisa. Oh, iya, baik. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Untuk Salsabila, Pak, udah jelas? Sudah. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait pengembangan website? Boleh nanya? Boleh, silakan Bapak Badru. Ya, siap. Baik, saya kira luar biasa ya untuk pengembangan pembelajaran. Saya mau nanya, kalau yang untuk analisis butir soal ada di bagian mana ya? Untuk analisis Ya, butir kan soal. kita ngadain kuis, kemudian anak-anak kan menjawab nilainya berapa, terus kita analisis. Oke. Ada nggak di web ini, di desain yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Badru. Untuk di website kami, di website Chamsroom, tadi ada bagian menu navigasi bar, itu soal ya Pak ya. Tapi di situ belum tersedia untuk fitur analisis butir soalnya belum tersedia Pak. Jadi hanya untuk soalnya saja. Soal aja ya. Dan bisa dikumpulkan. Kalau siapin, wah, bagus juga tuh. Oh iya Pak. Jadi guru tinggal klik-klik udah keluar. Karena yang terpenting itu. Jadi sekarang soal apapun yang diberikan ke siswa itu harus dianalisis sehingga ketahuan kualitas soalnya dan ketahuan seberapa daya serap siswa terhadap soal. Jadi nanti ketahuan mana siswa-siswa yang bisa, mana yang enggak. Nah, yang enggak nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu. Itu yang lebih penting untuk membuat anak-anak itu bisa menyerap optimal. Ya, menyerap optimal dari
pelajaran kita. Itu aja sih, makasih. Iya, Pak. Iya, Baik, terima makasih, kasih Pak. Bapak. Siap. Pertanyaannya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sesi tanya jawab masih tersisa waktunya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Maaf Arifa, ada yang bertanya lagi di grup Ya. chat dari Salsabila Ya. Aurani. Oke, jadi dari Salsabila Aurani izin bertanya lagi, apakah yang membedakan media pembelajaran ini dibandingkan dengan media yang lain? Terima kasih. Silahkan Fathiyah dijawab pertanyaannya. Ya, baik. Pertanyaannya itu diulang ya. Apakah yang membedakan media pembelajaran ini dibandingkan dengan media pembelajaran lain? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh saya dan teman-teman. Kalau menggunakan website ini, mungkin bisa terdapat beberapa konten gitu, seperti ada video yang bisa langsung dilampirkan, lalu untuk games-nya juga bisa langsung ditampilkan, dan macam-macam yang lainnya yang tadi fitur-fiturnya sudah dijelaskan oleh Sandi. Kalau menggunakan media pembelajaran lain, mungkin contohnya seperti Google Classroom, nah mungkin itu lebih terbatas ya. Di website ini juga tidak kalah gitu, bisa mengumpulkan tugas secara langsung, seperti yang tadi Saudari Bini telah jelaskan, seperti itu. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang dapat digunakan dari website ini. Apakah ada yang masih kurang? Salsabila Aurani? Bagaimana Saudara Salsa atas jawabannya? Saudara Salsa? Oh, baik, sudah dijawab lewat chat. Cukup, terima kasih. Oke, yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Nanti video pada hari ini akan di-upload juga di YouTube channel kami di Chems Room, CHEMS spasi ROOM, bisa langsung ditonton di sana. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, tapi jika ada pertanyaan di luar sesi pertemuan ini, bisa tanyakan dengan kami melalui email kami di chemsroom@gmail.com, chemsroom@gmail.com, atau dapat mengakses link kami nanti ditulis di kolom chat, terus bisa chat kami di platform tersebut. Kemudian sebelum diakhiri, sepertinya harus ada sesi foto bersama via online untuk laporan kepada LPPM-nya. Kepada partisipan boleh minta tolong dinyalakan dulu videonya sebentar untuk diambil fotonya. Mohon maaf Pak, Bu, minta izin foto bersama. Iya. Saya hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Satu lagi, sekali lagi. Geser dulu ke slide sebelahnya mungkin, Din. Ya, udah. 1, 2, 3. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih, Bapak Pak, Ibu Ibu. yang telah hadir. Oke, kita tutup acara ini dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Afif Aminuddin. Kepada Saudara Afif, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memimpin doa secara agama Islam ya, mungkin yang lainnya bisa menyesuaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'i la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamati was-sab'i mathani anta taftaha lana bikulli khair wa anta tafdalla alaina bikulli khair wa anta taj'alana min ahlil khair wa tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal. Sukses selalu. Semoga acara hari ini bermanfaat. Iya, amin. Selamanya. Mohon maaf, saya selaku perwakilan dari tim KKN, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, semoga sehat selalu, dilancarkan mengajarnya.